Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, mulai dari masa prakolonial atau sebelum penjajahan, masa kolonial Belanda, dan hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa prakolonial merupakan pendidikan yang bersifat religius dan spiritual. Pada saat itu, pendidikan hanya bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan, atau dikenal dengan model pendidikan gurukula. Seperti murid yang diasramakan tidak diperkenankan membawa gawai dan melibatkan semua siswa dalam pengelolaan sekolah merupakan sistem pendidikan tradisional yang berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan tradisional gurukula pada kerajaan Islam yang masih berlanjut hingga saat ini seperti adanya langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Kemudian, pada zaman kolonial Belanda, banyak juga hal-hal yang sangat menarik mengenai pendidikan. Pendidikan sudah ada pada masa kolonial dan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendidikan pada zaman kolonial menjadi langkah awal menuju kesadaran pentingnya pendidikan. Namun, pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan masih dibatasi dengan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenyam pendidikan. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Yang artinya, pendidikan pada saat itu hanya untuk mendidik rakyat sebagai calon pekerja dan membantu perusahaan demi keuntungan bangsa Belanda. Rakyat hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Kemudian, pada awal abad 20, sebagai akibat adanya gerakan kebangkitan nasional, terjadilah pengubahan pengajaran dengan memasukkan unsur kebudayaan bangsa dan unsur keagamaan ke dalam sekolah-sekolah. Contohnya, seperti sekolah Islam, meskipun corak pendidikan kolonial masih ada pada saat itu. Pada tahun 1920, timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Cita-cita baru yang seakan-akan merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik. Keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa dari rakyat untuk bebas dan merdeka. Dari sini terlihat bahwa pada saat itu terdapat keinginan besar untuk bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Pendidikan yang memerdekakan sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk mendirikan budi pekerti, kekuatan batin, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Maksudnya, supaya bisa memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya dengan kemerdekaan politik, tetapi harus berarti kesanggupan dan kemampuan memerdekakan kemajuan kebudayaan bangsa. Pendidikan bukan hanya kemampuan mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau
dari yang tidak tahu menjadi tahu, akan tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti dengan kemanusiaan yang berbudi luhur. Akhirnya, setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, pendidikan mengalami banyak perubahan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan. Sedangkan setelah merdeka, pendidikan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan negara. Setelah merdeka, pendidikan berhak dirasakan oleh seluruh rakyat. Peserta didik diberi kebebasan dalam belajar dan meraih cita-cita. Pemerintah mengemasnya pada kurikulum Merdeka Belajar dengan menerapkan profil pelajar Pancasila, dan untuk mewujudkan itu, pendidikan membutuhkan guru profesional untuk menjaga mutu pendidikan. Pelajar Indonesia tidak lagi mendapat diskriminasi dan pembatasan dalam pendidikan seperti di masa penjajahan.